Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir, to be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan katanya itu firman Allah, padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Mari kita bahas tentang pribadinya dulu, yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus itu nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Dia itu pembunuh, pendusta, semua dosa-dosa besar itu dilakukan oleh Paulus gitu loh. Dilakukan oleh Paulus, terus satu hari, dan Paulus itu nama sebelumnya bagi yang nggak tahu namanya itu Saulus. Dia yang berganti nama dari Saulus ke Paulus. Orang Kristen ganti nama bukan berarti jadi nabi ya. Tolong dipahami, karena banyak loh. Banyak dulu juga saya jemaat-jemaat tuh kalau misalnya mereka suka mencontoh misalnya orang berdosa, kan banyak ya orang-orang misalnya dia pengakuan dosa atau ke gereja dia mengatakan hidupnya dulu tuh seperti apa, parah sekali, terus tiba-tiba katanya dapat terang Tuhan seperti Paulus. Pas dulu saya mendengar masih kayak oke lah, mungkin dia insyaf ya, mungkin dia tobat. Tapi habis kita perkirakan bagaimana Paulus itu bisa bertobat, siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evilist thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun, karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi, kok bisa? Right? Kok bisa seperti itu? Mudah banget, berarti semua orang yang tiba-tiba dari sakit bisa lumpuh, sembuh, bisa jadi nabi dong. Enak dong. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kenapa Paulus bisa menjadi nabi? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkonfirm Paulus sudah menjadi nabi, berarti perkataan dia tidak boleh masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu isinya adalah Injil Allah gitu loh. Isinya sebelumnya adalah kitab Taurat. Taurat itu turun dari Moses gitu loh, yang memang sudah dipastikan bagaimana silsilahnya. Nah, saat Paulus datang itulah banyak pengcancelan. Perjanjian baru itu bukan menggenapi perjanjian lama. Perjanjian baru itu meruntuhkan perjanjian lama. Itu permasalahannya, dan yang meruntuhkannya mayoritasnya adalah Paulus, ajaran Paulus. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak-bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan, kitab orang Yahudi yang dicaplok. Dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus memang menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Karena benar dong, itu bukan perkataan Yesus dong. Itu bukan Yesus bersabda, aku mengatakan, tidak kan. Paulus mengatakan dia, Yesus, Allah. Sebagai ini, konsep namanya kalau kita dengar cerita orang itu namanya orang ketiga. Jadi sudah bukan orang pertama, orang kedua, tapi orang ketiga. Dan again, surat-surat yang Paulus